Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ubaidillah Sofyan, lahir di Cianjur. Tahun kelahiran adalah 1959, yang usia sekarang adalah 66 tahun. Boleh Pak diceritakan bagaimana perjuangan Bapak bisa ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah? Perjuangan bagi orang Indonesia adalah satu, tentang uang. Maka disarankan untuk menabung itu. Yang kedua adalah untuk perjalanan itu adalah 80% adalah sehat fisik, harus kuat di situ. Sebab perjalanan sangat jauh dan di sana nanti ketika beribadah itu adalah fisik yang paling banyak bergerak. Oh, jadi itu ya perjuangannya ya, menabung dan Fisik harus kuat. Ya. Jadi seperti itu. Kemudian dari perjuangan itu ada apa sih kendala-kendala yang dihadapi selama berjuang untuk bisa ke Tanah Suci? Ada semacam begini ya, ada rasa ketakutan ketika di sana itu tentang umpamanya tawaf. Kalau kita ngelihat di TV gitu kan, begitu banyaknya, bisa nggak, takutlah keinget, takutlah macam-macam. Itu rasa ketakutan. Tapi kita harus berpikir begini, kita adalah diundang oleh Allah. Masalah ini berarti Allah yang akan memberikan jalan. Insya Allah semuanya akan beres karena Allah yang mengundang kita. Kita sebagai tamu dan Allah yang menjamu kita. Jangan takut dalam masalah hal-hal lain. Jadi tidak ada kendala-kendala dalam perjuangannya. Kendala itu ada diri sendiri gitu. Di sini tuh kendalanya begini. Kalau kita sekarang orang males gitu kan ya, bayangkan ketika di Madinah dan di Mekah sholat duhur jam 12, jam 10 orang udah banyak. Kalau kita lihat gini kan berarti kita tergugah hati. Maka jangan kaget kalau orang-orang Indonesia kalau pulang dari Mekah tuh agak kurus karena capek. Tapi itu capeknya bukan disuruh kok, sendiri-sendiri gitu yang mengerjakannya karena keinginan sendiri. Karena di sana akan ada kenikmatan dalam masalah beribadah itu beda dengan yang ada di Indonesia. Maksudnya gitu, kalau itu mah kendala ketika beribadah haji di sana. Kalau ini yang dimaksud kendala-kendala kan sebelum pergi haji itu kan kita memperjuangkan sesuatu agar bisa tetap berangkat ke Tanah Suci. Nah itu yang dimaksudnya kendala-kendala dalam memperjuangkan hal itu. Jadi sebelum ibadah haji ke sana. Oh, kalau sebelum ibadah haji itu ya yang pertama kita harus tahu dulu hal-hal bagaimana di sana sehingga fisik kita juga kuat dari segi fisik. Jadi kita berjalan dulu lah, ada latihan. Kedua, itu yang tadi ekonomi itu, masalah uang itu. Jadi kalau kita udah bersiap, tapi jangan takut kok ketika kita udah lunas, pada dasarnya pengembalian uang per orang 750 real itu cukup asal kita tidak boros. Cukup, jangan takut kok. Ketika uang pas-pasan itu nggak bisa. Asal jangan, misalnya ya kita perhitungkan lah. Masalah makan bakso aja di sini 10.000 12.000, di sana tuh 20.000 25 real. Artinya bakso saja di sana tuh bisa kalau 20.000 itu 90.000 rupiah. Dan itu jalani aja. Cukup kok uang itu. Ya jadi ini tujuannya untuk mengedukasi, sebetulnya untuk mengedukasi masyarakat agar tidak takut ke Tanah Suci dengan yang tadi kendala tadi, misalkan uang gitu. Jadi biar ada semangat gitu. Iya, dan masalah uang itu insya Allah akan ada jalannya tanpa kita duga gitu. Ada aja jalannya. Sebab kita tuh kan kadang perhitungan gini kan, duit mainnya nggak ada gitu. Ini akan ada jalan keluar insya Allah. Yang istilahnya min haitsu la yahtasib, di luar dugaan kita. Gitu. Ya kan ini jadi penting ya buat masyarakat. Soalnya kan ada masyarakat yang kenapa kamu belum ke Tanah Suci, nanti tunggu dipanggil Allah, padahal udah mampu gitu ya. Seperti itu. Jadi dengan adanya saya belum ada uangnya, ternyata kan tadi udah kendala keuangannya bisa teratasi karena yakin kan gitu sama Allah. Yang selanjutnya adakah dukungan dari keluarga? Kalau misalkan ada dukungan dari keluarga, seperti apa dukungannya? Apa penting atau gimana? Dukungan itu banyak dari semua pihak.
termasuk yang saya rasakan itu karena di sini adalah masalah ekonomi. Artinya dari kedua pihak, dari pihak istri, dari pihak suami, dari pihak saya, itu banyak yang mendukung, artinya bisa meminjamkan dan bagaimana. Tetapi kita udah siap untuk mengganti sekian. Sebab dalam masa ini jangan sampai kita minjam terus gantinya bagaimana. Nah ini. Jadi kalau masa dukungan yang itu terus terang aja secara fisik juga ada yang masih tahu begini supaya kita siap begini. Selama dari segi keuangan begini. Alhamdulillah dukungan keluarga itu sangat baik. Terus bisa nggak diceritakan pengalaman perjalanan selama di Mekah dan di Madinah, suka dukanya apa? Di Mekah bagaimana, di Madinah satu-satu berarti ya? Perjalanan itu kita kan gelombang pertama, jadi Madinah dan Mekah gitu kan. Jadi ke Madinah dulu, jadi sini itu. Suka dukanya dikit sih banyak sukanya dibanding dukanya. Cuman kalau dalam perjalanan ya wajar aja 9 jam. Bahkan saya berangkat kebetulan landing dulu di Bombay itu 3 jam. Setelah itu lain lagi, jadi perjalanan yang semestinya 9 jam itu sekitar 13 jam. Tentang suka dukanya, ya karena kita berangkat dalam arti semangat ini yang nggak ada apa-apa, enak aja, enjoy aja lah istilahnya dalam masalah ini. Jadi nggak ada ya masalah yang walaupun itu transit di Bombay gitu. Transit di Bombay itu kan nggak ada dalam rencananya, tapi karena ada sesuatu hal mungkin nggak tahu lah, bahkan bukan duka ya. Iya, jadi dia nggak duka, enggak, bisa dibayangkan 3 jam di kapal tidak boleh keluar, tapi nggak ada masalah apa-apa, biasa-biasa aja, malah enjoy aja dengan yang lain waktu itu gitu, yang saya rasakan. Kemudian tips apa aja agar bisa diundang ke Baitullah? Kan tidak semua orang mampu ke sana. Tips apa aja nih? Apa amalan apa sehingga Bapak tuh bisa diundang Allah ke Baitullah? Bapak sama istri. Saya ingat gini, seorang orang tua ketika ke Mekah pasti mendoakan, mengharapkan anaknya gitu, bisa berangkat gitu. Dan kita sebagai orang yang mau ke sana, mau tidak mau ya Allah undang dalam arti sholat. Ketika sholat itu biasanya yang sering dilakukan ketika sujud akhir, minta diundang ke sana, minta dalam arti ingin merasakan bagaimana di sana itu, di rumah Allah itu. Dan yang dirasakan alhamdulillah. Jadi dengan doa jangan berpikir masalah uang dulu gitu. Doa dulu itu yang diminta. Insya Allah jalan Tuhan pasti ada aja gitu. Terutama bagi orang-orang yang berpenghasilan cukup, sebab di Indonesia itu ada bilang begini, ketika beli mobil kredit 3 tahun, mobilnya itu harganya 200 juta, kok bisa? Sedangkan kalau sekarang kita daftar dengar kan 10 tahun lebih, kenapa nggak bisa? Cianjur 17 tahun, dengar sekarang 17 tahun. Terus kalau sekarang sebagai pegawai yang bisa ngirit mobil Avanza saja ya, misalnya Avanza yang bisa lunas 3 tahun, kenapa ini nggak bisa? Sedangkan ini adalah kewajiban bagi orang-orang yang dalam arti jauh itu adalah mampu di sini. Titik beratnya adalah masalah ekonomi. Kalau masalah lain batin itu ya nurani kita lah yang bisa dengan banyak berharap berdoa. Pengalaman yang sangat menyentuh hati kira-kira apa selama ibadah haji itu? Pastilah semuanya terasa indah, tapi ada yang sangat menyentuh hati. Itu apa? Ketika pertama kali melihat Ka'bah, terus terang aja, saya nggak tahu hadisnya, tapi ada yang mengatakan melihat saja aja ibadah. Nah ketika kita melihat yang kita lihat biasa di TV itu agak lain gitu. Walaupun cara beribadahnya tidak senyaman di Indonesia, artinya berdesakan gitu kan, tapi lain. Pas menyentuh sana itu tetap langsung apa yang terasa, istilahnya bahasanya alhamdulillah ya Allah, bisa selama hidup ini bisa melihat ini, bisa diundang olehmu untuk mengerjakan ibadah haji. Itu yang paling menyentuh, bahkan saya sampai mau nangis lah kalau gitu. Itu aja yang pertama. So itu yang sangat menyentuh hati itu melihat Ka'bah ya. Merasakan keajaiban tidak selama melakukan ibadah haji gitu. Mulai dari berangkat hingga pulang, keajaiban apa yang Allah berikan kepada Bapak dan istri? Mungkin keajaiban ini adalah masalah fisik ya.
yang di luar dugaan. Sebab yang saya takutkan pertama adalah ketika melihat orang bertawaf, sieun katincak lah, sieun kira. Tapi logika kita dikalahkan dengan gini, saya diundang oleh Allah. Jadi keajaiban itu rata-rata kemudahan ada saja dalam hal apapun, mudah saja namanya. Bahkan peribahasa nama pengen air jam-jam pun sangat-sangat mudah. Yang lain jadi seolah-olah tidak ada kendala di sini. Karena keajaiban itu adalah kemudahan yang datang dari Allah sendiri untuk kita. Bagaimana pendapat Bapak tentang pengelolaan ibadah haji tahun 2025? Kan mungkin jamaah haji juga mendengar berita dari Indonesia, katanya Indonesia carut marut pengelolaan ibadah hajinya. Menurut pandangan Bapak yang kemarin ibadah haji 2025 ini yang baru pulang ini gimana? Apa dampaknya ke sana? Kalau yang merasakan carut marut yang di kita ini adalah yang pertama yang paling terasa adalah ketika kita dari Musdalifah mau ke Mina. Sebab kenapa? Di situ kan ada nunggu mobil. Ternyata seketika saya nunggu dari jam 3 kurang malam, itu mah jam 3 malam itu kan jam 3 sampai subuh itu tidak ada mobil itu. Dan ternyata semua harus berjalan kaki sampai di Mina yang katanya kurang lebih sekitar 6 kilo. Dari Musdalifah ke Mina. Musdalifah ke Mina. Ke Mina. Kan ke Musdalifah itu kan biasanya nyari batu itu kan. Nah di sana dan itu carut marutnya sehingga pernah melihat terdampak ya. Berdampak itu. Teman melihat ada seorang pengurus yang mungkin dari pusat ada di mobil. Pas dipanggil itu malah meninggalkan, seolah nggak mau tanggung jawab dengan keadaan itu. Sampai akhirnya saya dapat berita di TV, penyanyi Pasha Ungu itu sampai mengatakan, saya lah yang pertama akan mendapat Anda kalau memang masih begini terus keadaannya. Itu memang dirasakan dia. Sebab perjalanan dari Musdalifah ke Mina itu dengan kalau perjalanannya dalam arti kosong tanpa beban apa-apa, mungkin biasa-biasa. Ini dalam arti dengan pakaian dan kita mengajar waktunya jangan sampai masuk lewat jam 7 karena panasnya matahari itu jam 7 pagi itu. Jadi itu kendala yang sampai sekarang yang dirasakan yang kurang nyaman di sini. Mudah-mudahan saya berharap karena kendala dari negara Arab sendiri itu kemudahan sudah diberikan. Ketika mau berangkat, hati-hati di Mina, WC karena panjang tidak sekali. Sangat ya baiklah gitu dalam segala juga. Dan ketika datang di sana pernah mendengar ada istilah calo untuk menyium Hajar Aswad, tidak ada tahun sekarang ini. Juga begitu juga orang minta-minta tidak ada, hanya memang ada yang orang memberi kepada orang yang membersihkan masjid baik di Madinah atau di Mekah. Jadi hal semacam itu saya pikir untuk kedepannya insya Allah Arab akan lebih baik. Hanya di kitanya saja yang harus membereskan diri itu agar seperti bahasanya kedepannya lebih nyaman. Saya berharap, bukan harap, saya berpendapat insya Allah kedepannya akan lebih hebat lagi dibantu untuk jemaah haji Indonesia. Saran apa saja yang akan disampaikan untuk pemerintah Indonesia agar pengelolaan haji ke depan tahun depan itu lebih baik dari yang sekarang biar jamaah itu enak gitu menjalankan ibadah hajinya. Kalau kita lihat semacam yang baca masa lalu itu kan selalu berulang-ulang masalah itu. Kayaknya yang kalau sarannya tolonglah serius atas ini. Ini kan antar negara. Serius ya. Kebaikan dalam arti gini. Kebaikan Indonesia akan dinilai juga oleh sana. Apa percaya orang pejabat di sana mengatakan baik dalam arti pengelolaan haji di Indonesia? Saya ragu kok. Mungkin karena memang keadaannya begini. Jadi kalau sekarang ada ketegasan, saya yakin pasti bisa gitu kan. Dengan gitu. Yang lebih enak lagi. Jadi sarannya adalah keseriusan pemerintah dalam mengelola masalah haji. Ya. Kemudian pesan-pesan apa yang bisa disampaikan untuk mereka yang ingin umroh atau haji tapi biayanya sangat terbatas, bahkan mungkin ada yang belum
ada yang belum punya biayanya, apa tuh pesan-pesannya? Kalau kita lihat sekarang tentang umroh atau haji, umroh terutama ya, ada kan kemudahan-kemudahan. Cuman kita gini, kalau memang dalam arti sekarang mau berangkat, umpamanya ada istilah dikreditkan, kenapa tidak sih? Untuk menikmati bagaimana nikmatnya beribadah di sana. Nah bagi orang-orang yang dalam arti ekonomi yang agak lemah gitu ya, kenapa sih nggak bisa nabung? Yang pertama utama adalah niat dulu, bukan masalah materi dulu. Niat itulah yang insya Allah akan memberi jalan. Maka saya sarankan siapapun orang Indonesia yang beragama Islam, tolonglah kalau haji memang dalam arti sangat waktunya panjang, umrohlah, rasakan nikmatnya bagaimana kita sholat di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Begitu nikmatnya, lain terasa. Disinilah yang dalam arti mungkin bagi umat Islam tuh menjadi impian, ingin ke sana itu. Itulah saya. Nah ini sekarang Bapak ingin apa kalimat penutup sambil apa ada ya kalimat penutup dari ini. Yang saya harapkan gini, pernah mendengar cerita ada orang yang negatif berbuat jelek takut ke sana karena akan dibalas di sana. Yang saya tahu perjalanan ke sana banyak tidak ada masalah itu. Tetapi di sana juga jangan seenaknya bicara. Gak bisa terbukti gitu kan. Tapi ketika sekarang anggaplah kita ini kotor gitu ya. Banyak-banyak tobat aja di sana, istighfar. Salah sedikit istighfar, sudah sedikit istighfar, ada kejadian apapun istighfar banyak. Maka di sana itu insya Allah akan berjalan. Jangan takut kepada orang yang berbuat negatif, sih dibalas begitu, jangan. Nggak ada itu sebenarnya. Yang ada itu adalah Allah akan memberikan jalan yang terbaik untuk kita. Dan mudah-mudahan ketika saya juga berharap, mudah-mudahan setelah pulang dari sana ini kemakmuran bisa dilaksanakan di Indonesia. Artinya kita lebih meningkatkan lagi dalam beribadah. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.